Kemudian, apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini, Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami, sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K. Jadi bukan CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi ke depan sistem ini akan diubah menjadi P3K. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, dokter, dan lain-lain, penyuluh itu juga akan statusnya P3K. Sebenarnya best practices di negara-negara maju juga melakukan hal-hal yang sama. Jumlah P3K di negara maju itu sekitar 70-80% dibandingkan PNS-nya hanya 20%. Dan untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik, status kepegawaian para penyelenggaranya adalah P3K. Jadi ke depan ini jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Menteri. Terima kasih. Izin kami meneruskan, Pak, pertanyaan lanjutan, dan menurut data kami saat ini tercatat ada 580 yang sedang melihat akun YouTube Kementerian Pan-RB. Pertanyaan kelima dari Furkan, guru honorer di Kalimantan Timur. Apakah kedepannya guru yang telah menjadi PPPK bisa mengikuti seleksi CPNS walaupun masih terikat kontrak sebagai PPPK? Pertanyaan keenam dari Carlos, Suara Pembaruan. Pertama, apa kendala 15 kementerian yang masih dalam tahap finalisasi perampingan birokrasi? Yang kedua, tahun ini ada 14 lembaga non-struktural yang dibubarkan atau diintegrasikan. Apakah kebijakan ini masih akan berlanjut di tahun depan? Kemudian pertanyaan ketujuh dari Nikolaus Harbowo, Harian Kompas. Yang pertama kepada Bapak Kepala BKN. Dari data BKN hingga saat ini, berapa ASN terpidana korupsi dengan putusan inkrah dari pengadilan yang masih bekerja? Karena hal ini membebani anggaran. Kemudian untuk Bapak Menteri Pan-RB ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses pemangkasan eselon di Pemda? Sejauh ini prosesnya sudah sejauh mana? Kapan target selesai dan apa kendalanya? Yang kedua, bagaimana perekrutan 1 juta guru PPPK agar terbebas dari paham radikalisme dan intoleran? Karena perekrutan harus ketat dan hati-hati selayaknya rekrutmen CPNS. Mungkin sementara 3 pertanyaan ini, Pak, yang nanti akan kami lanjutkan. Terima kasih. Silakan Pak Bima dulu. Ya? Oh. Yang 15 tadi sudah masuk ke Pan-RB, sekarang sedang diproses. Silakan Bu Lini. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi berkaitan dengan masih terdapat beberapa KR yang masih dalam proses perampingan.
masih karena memang baru diusulkan kepada kami, tidak ada kendala yang signifikan, dan memang tentu saja dalam perampingan ini tetap kami memperhatikan perkembangan dari jumlah jabatan fungsional yang sedang disiapkan oleh Deputi SDM. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan lembaga non struktural, memang pada tahap yang kemarin baru kita lakukan yang kepada lembaga-lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden. Tentu saja perampingan-perampingan lembaga non struktural ini akan terus dilanjutkan, dan masih beberapa tersisa yang disesuaikan dengan atau didasarkan oleh peraturan pemerintah dan undang-undang, dan nanti kami akan melakukan pengkajian lagi kepada lembaga-lembaga non struktural yang memang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Bagaimana mengenai proses pemangkasan di Pemda? Saat ini Menpan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Sudah ada beberapa hal yang dilakukan pemangkasan. Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri saat ini masih melakukan validasi terhadap penyederhanaan struktur organisasi yang ada di Pemda. Nanti dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mendapatkan laporan secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan. Saya sedikit terkait dengan guru P3K yang melamar menjadi PNS. Saya kira guru P3K yang sudah menjadi P3K kemudian melamar menjadi PNS, saya kira diperbolehkan sepanjang dia memenuhi persyaratan-persyaratan menjadi PNS. Tapi tentunya nantinya mengikuti seleksi-seleksi yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur yang dilakukan, sehingga nantinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya guru-guru P3K yang sudah terikat kontrak P3K tetapi masih bisa ikut seleksi CPNS, artinya di bawah 35 tahun dan memiliki kualifikasi yang sesuai, tentunya bisa saja masuk menjadi PNS, melamar menjadi PNS. Tapi tadi saya sampaikan juga pernyataan Pak Bima bahwa di masa mendatang memang pemerintah akan terus menerapkan bahwa guru itu menjadi tenaga P3K. Artinya kemungkinan guru untuk menjadi PNS itu kecil, sehingga kemungkinan lowongan-lowongan untuk guru PNS juga akan kita batasi. Saya kira demikian, Pak. Sebagai tambahan untuk badan lembaga-lembaga yang dasar pembentukannya berdasarkan undang-undang, tahun depan akan coba kami bahas internal dulu dengan BKN, dengan Seknek, dengan Kementerian Keuangan. Kemudian seandainya ada yang harus diusulkan, dibubarkan atau diintegrasikan ke kementerian, lembaga, instansi, tentunya tahapannya akan kami sampaikan dulu ke DPR. Karena ini juga domain DPR dalam kerangka dulu dibentuknya undang-undang yang mencantumkan perlu adanya badan atau lembaga. Di tahun depan kami akan coba menyisir kembali, tapi akan selektif, benar, akan kami dengar pendapat publik, akan kami dengar pendapat DPR khususnya, dan sebagainya. Karena arahan daripada Bapak Presiden, perampingan birokrasi ini jangan jadi tumpang tindih, sehingga cepat untuk mengambil keputusan, cepat untuk melayani masyarakat, memperpendek jalur birokrasi yang ada. Kemudian